Sebenarnya semua itu berawal dari misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Shalom sahabat-sahabat, salam sejahtera. 2 Timotius 4 ayat 2-4 mengingatkan kita. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab akan tiba waktunya di mana akan ada orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang akan mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu yang tertulis di 2 Timotius 4 ayat 2-4. Sahabat-sahabatku, di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 kita juga diingatkan bahwa sabar. Jika ada orang yang memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain. Sahabat-sahabatku, dengan terus terang, dengan segala hormat kita harus tegaskan bahwa berita atau Injil yang mengabarkan bahwa Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia, ini adalah Injil yang lain, bukan Injil Kristus, bukan Injil yang Alkitabiah. Kita juga diingatkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Janganlah percaya akan setiap roh. Ujilah roh itu, apakah berasal dari Allah atau bukan. Nah, baik sahabat-sahabatku, kita akan lanjutkan ya. Ini adalah video bagian ketiga dari seri Allah jadi manusia. Ini dongeng. Ya. Jadi buat teman-teman yang belum menonton video yang pertama dan kedua, harap ditonton dulu bagian pertama dan kedua ya. Baru kita lanjutkan di bagian ketiga ini. Nah, di bagian ketiga ini kita akan membicarakan tentang sebagian gereja yang menyebut dirinya sebagai gereja yang apostolik. Apostolik itu artinya sesuai ajaran apostol. Apostol itu rasul. Jadi apostolik artinya sesuai dengan ajaran para rasul. Jadi gereja menyebut dirinya apostolik adalah gereja yang ajarannya harus sesuai dengan ajaran para rasul. Atau ajarannya rasuli. Nah sahabat-sahabatku, tadi di cuplikan videonya kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Romo Ndeso ya. Jadi Romo Ndeso atau Romo Aba ini yang dalam channel YouTube-nya kita kenal sebagai Romo Ndeso ini menjadi salah satu contoh saja ya, bahwa banyak romo-romo dari Katolik yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sebenarnya bersumber dari dongeng, bukan ajaran Alkitab. Nah, dalam hal ini dongeng yang disampaikan adalah Allah yang Maha Kuasa jadi manusia. Ini dongeng sahabat-sahabat. Ini bukan ajaran sehat. Bukan ajaran Yesus Kristus, bukan ajaran para nabi, bukan ajaran para rasul. Semua nabi-nabi yang tertulis di Perjanjian Lama, hingga Yesus Kristus dan para rasul penerus Yesus, tidak ada satupun yang mengajarkan bahwa Allah yang Maha Kuasa jadi manusia, berinkarnasi jadi manusia. Tidak ada sahabat-sahabatku. Ya baik, langsung saja kita akan menguji kembali ya. Sekali lagi, buat kalau ada romo yang menonton channel ini, menonton video ini ya, dan romo itu masih mengajarkan hal seperti yang diajarkan oleh Romo Ndeso, bahwa Allah jadi manusia, Yesus Kristus adalah Allah yang jadi manusia, maka dengan tegas sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 2-4 kita harus berani mengatakan salah. 2 Timotius 4 ayat 2-4 memberitahu kita, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Sekali lagi, nyatakanlah apa yang salah. Nah, jadi romo-romo, pastor-pastor, pendeta-pendeta, jika kalian masih mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang jadi manusia, ini salah. Ini bukan ajaran Alkitab. Yesus yang diajarkan Alkitab adalah Yesus yang adalah utusan dari Allah, bukan Allah yang jadi manusia. Ya. Nah, sekarang langsung kita akan membahas tentang apostolik atau ajaran yang rasuli, ajaran yang sesuai dengan para rasul. Terkait tentang Yesus Kristus.
siapakah Yesus Kristus yang diajarkan oleh para rasul? Yesus versinya para rasul perjanjian baru. Langsung saja kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Teman-teman bisa buka ya, di dalam Kisah Para Rasul. Kita mulai dari pasal yang kedua, ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 22. Teman-teman buka Alkitabnya ya, saya akan bacakan. Ini kisah para rasul ya. Jadi ini ada khotbahnya Petrus. Ini rasulnya Yesus ini ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, dan mujizat-mujizat, dan tanda-tanda, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Jelas ya? Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, tanda-tanda yang dilakukan Yesus adalah siapa yang mengerjakan? Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi dalam hal ini Rasul Petrus dan para rasul perjanjian baru mengabarkan Yesus sebagai perantara. Allah Bapa dalam berkarya melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus dikabarkan sebagai perantara. Hal ini sama persis ketika kita buka di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Dikatakan itu, Allah itu esa. Atau Allah itu satu. God is one. Dan satu juga perantara antara Allah dengan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi jelas ya, para rasul mengabarkan bahwa Yesus adalah perantara bagi Allah. Para rasul tidak ada mengatakan Yesus dari Nazaret adalah Allah yang jadi manusia. Nggak ada ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Karena ini kita membahas apostolik atau ajaran yang sesuai dengan apostol. Ajaran yang sesuai dengan rasul. Kita buka lagi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Tadi ayat 22, sekarang kita ke ayat 36. Kalau teman-teman mau membaca semuanya lebih bagus ya. Ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah ya. Jadi ini khotbahnya Rasul Petrus mengatakan Allah. Siapa Allah? Bapa ya, Yahwa. Allah atau Yahwa atau Bapa telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan atau Tuhan di sini tulisnya ya. Dari bahasa Inggris Lord atau Gusti ya. Jadi Allah sang sesembahan kita membuat Yesus menjadi Tuhan, menjadi Tuhan, menjadi Lord, menjadi Gusti dan menjadi Kristus atau Mesias bagi manusia. Jadi Rasul Petrus dan para rasul perjanjian baru memberitakan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Kristus bagi kita. Sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah loh. Beda ya Tuhan dengan Allah. Buat teman-teman yang belum memahami perbedaan antara kata Tuhan dan kata Allah yang ada di Alkitab, silakan ditonton video-video saya yang terdahulu yang mengulas makna bahwa kata Tuhan itu sama dengan Tuhan. Sedangkan Allah itu sama dengan sesembahan. Yesus itu Tuhan, bukan sesembahan. Yesus Tuhan, bukan Allah. Jesus is Lord, not God. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Apostolik. Kita melihat lagi ajaran apostol atau ajaran rasul di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Buka ayatnya teman-teman ya, saya akan bacakan. Ini masih khotbahnya Petrus ini. Khotbahnya rasul ini tentang Yesus. Kisah 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Jelas ya? Yesus menurut para rasul disebut sebagai apa? Hambanya. Nya siapa nya di situ? Nya adalah Allah.
Yesus adalah hambanya Allah. Allahnya siapa? Dijelaskan. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya nenek moyang kita. Jadi Yesus adalah hambanya Allah. Bukan Yesus adalah Allah, bukan ya. Yesus adalah hambanya Allah. Kisah 3 ayat 13. Kita lanjut lagi. Di Kisah Para Rasul pasal 3 masih ya. Ayat yang 20 sampai 26. Lanjutannya yang tadi. Tadi di ayat 13, Petrus menyebut Yesus sebagai hambanya Allah. Nah, kemudian di ayat 20 sampai 26 nih, teman-teman bisa baca sendiri ya. Petrus menjelaskan bahwa Yesus adalah nabi yang seperti Musa. Jadi Yesus itu nabi yang gimana? Yang seperti Musa. Itu dijelaskan di Kisah 3 ayat 20 sampai 26 itu begitu jelas. Petrus menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah nabi yang seperti Musa, sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 18. Di dalam Ulangan 18 ayat 18 Allah berjanji bahwa akan membangkitkan suatu saat nabi yang seperti Musa. Dan di Kisah 3 ayat 20 sampai 26 ini khotbahnya Petrus menceritakan bahwa Yesus ini loh nabi yang seperti Musa. Jadi Yesus adalah nabi, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan. Ini yang dikabarkan oleh para rasul. Para rasul abad pertama tidak ada memberitakan Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Nggak ada ya. Kita lanjutkan lagi. Kisah Para Rasul pasal 4 sekarang. Ayat 27 dan 30. Ini perikopnya doa jemaat. Ya, di atas itu doa jemaat. Jadi ketika jemaat berdoa, ayat 27 ya. Kisah 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus. Jadi ketika para rasul dan jemaat awal mula-mula berdoa kepada Bapa, kepada Allah, dia berkata, Yesus hambamu yang kudus. Jadi Yesus diidentifikasi, dikenali oleh orang-orang Kristen awal sebagai hambanya Allah. Yesus adalah Tuhan, pemimpin bagi manusia. Tapi Yesus adalah hambanya Allah. Yesus adalah nabi bagi manusia. Tapi Yesus adalah hambanya Allah. Clear ya? Di ayat 30 juga. Lanjutannya ayat 27. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Jadi ketika jemaat-jemaat berdoa kepada Allah, jemaat-jemaat mengatakan Yesus sebagai hambamu yang kudus. Jadi Yesus diidentifikasi sebagai hambanya Allah. Kemudian sekarang kita ke Kisah pasal 5 ayat 30 sampai 31. Ini banyak ayatnya teman-teman ya. Kita akan baca satu-satu ya biar lebih jelas ya. Ayat 30 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 5. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Jadi Yesus itu oleh Allah dijadikan pemimpin dan juru selamat. Jadi yang menjadikan Yesus jadi pemimpin dan jadi juru selamat. Pemimpin itu sama dengan Tuhan, Tuan, bos, Gusti. Juru selamat itu sama dengan Mesias atau Kristus. Ini ayat ini senada dengan Kisah 2 ayat 36 tadi. Di Kisah 2 ayat 36 dikatakan, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Nah di ayat ini, di Kisah 5 ayat 31 dikatakan, Allah menjadikan Yesus sebagai pemimpin dan juru selamat. Jadi jelas Yesus diidentifikasi sebagai
orang yang oleh Allah dijadikan pemimpin dan juru selamat. Bukan sebagai Allah yang menjelma jadi manusia. Bukan ya. Baik sahabat-sahabatku, kita lanjut lagi ke ayat 42. Masih di pasal yang kelima. Kisah pasal 5 ayat 42. Ini kisah para rasul nih. Para rasul memberitakan tentang Yesus nih. Di ayat 42-nya. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Loh, jelas ya. Jadi para rasul Kristen-Kristen mula-mula memberitakan Yesus sebagai Mesias. Mesias itu padanannya dengan kata Kristus. Bahasa Ibraninya Al-Masih. Al-Masih itu bahasa Arab. Bahasa Ibraninya Hamasyah. Bahasa Arabnya Al-Masih. Mesias, Kristus bahasa Yunaninya. Jadi jelas, jemaat mula-mula memberitakan Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak ada jemaat awal memberitakan Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Nggak ada ya. Itu dongeng. Itu kemudian. Beberapa ratus tahun kemudian baru muncul orang-orang pendongeng-pendongeng yang mendongengkan bahwa Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Baik sahabat-sahabat, kita lanjut lagi ya. Tadi di kisah 5 ayat 42 ya. Sekarang kita di kisah 7 ayat 55 sampai 56. Di situ Stefanus, ceritanya Stefanus ya, dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Ketika hampir mati, Stefanus melihat langit terbuka dan dikatakan Stefanus melihat Yesus ada di sebelahnya, Allah yang Maha Kuasa. Di ayat 55, di ayat 56 diulangi lagi. Stefanus melihat Yesus yang disebut sebagai anak manusia itu ada di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi jelas. Jemaat awal, jemaat Kristen mula-mula memahami bahwa Yesus bukan Allah yang jadi manusia. Tapi Yesus adalah hamba Allah. Yesus adalah nabi. Dan setelah Yesus terangkat ke surga, Yesus ada di sebelahnya Allah. Kisah pasal 8 sekarang. Ayat 4 sampai 5. Memberitakan hal yang sama sahabat-sahabat. Ini adalah kisah Filipus ya. Saya akan bacakan. Ayat 4 sampai 5. Kisah 8. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi Filipus memberitakan apa? Mesias. Memberitakan Yesus yang sebagai Mesias. Mesias adalah juru selamat, orang yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi pemimpin dan Kristus. Filipus tidak memberitakan Yesus adalah Allah yang jelma jadi manusia. Tidak ya. Baik kawan-kawan, kita lanjut lagi. Kisah 9 ayat 22. Wah, ini Saulus nih. Saulus setelah bertobat, setelah percaya. Jadi Saulus ini tadinya adalah tokoh Yahudi yang nggak percaya tentang Mesias, tentang Yesus yang adalah Mesias. Paulus nggak percaya bahwa Yesus itu betul-betul Mesias, tapi akhirnya dia percaya, dan setelah percaya dia pun memberitakan. Kita lihat di ayat 22. Ayat 22 demikian ada tertulis. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi orang-orang bingung. Tadinya Saulus kan tidak percaya bahwa dia Yahudi, tapi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dianggap Yesus itu penyesat. Tapi akhirnya Paulus percaya. Nah, setelah Saulus atau Paulus ini percaya, maka dia mulai memberitakan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus benar-benar juru selamat. Malah orang-orang heran, orang-orang bingung. Kok Paulus sekarang jadi begitu? Tadinya kan menentang, kok sekarang percaya? Terus Injil makin tersebar. Jadi sahabat-sahabat, apa yang diberitakan oleh Saulus sama dengan rasul-rasul yang lain. Bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Bukan Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Bukan ya. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam suratnya Paulus juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Paulus tegas mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa.
dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu Tuannya Paulus, bukan Allahnya Paulus ya. Kita lanjut. Kisah 10 ayat 38. Ini kisah para rasul semua nih, apostol ini. Kita membahas tentang apostolik, ajaran para rasul tentang Yesus. Kisah 10 ayat 38. Demikian diajarkan oleh para rasul. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi para rasul memberitakan kepada orang-orang di abad pertama bahwa Yesus adalah orang yang diurapi oleh Allah. Diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Perhatikan baik-baik ya yang disampaikan para rasul. Para rasul mengatakan, Allah menyertai Yesus. Hal ini sama persis dengan pengakuan Yesus yang tertulis di dalam Injil Yohanes 16 ayat 32 misalkan ya. Yesus berkata, aku tidak sendiri, tapi Bapa menyertai aku. Sama jadi. Kisah 10 ayat 38 juga mengatakan, Allah menyertai Yesus. Perhatikan baik-baik. Allah menyertai Yesus. Bukan dikatakan Allah menjadi Yesus. Bukan ya. Baik sahabat-sahabatku. Kita akan lanjutkan lagi. Baik, sekarang kita akan lanjutkan di ayat berikutnya. Kisah 11, kita ke ayatnya yang ke-20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi orang-orang awal memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan, Lord, Gusti. Bukan Yesus adalah Allah, bukan ya. Nah, ini penting kawan-kawan. Ketika para rasul memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan beda dengan Allah. Ya, ini penting. Makanya di beberapa video yang terdahulu saya sudah berulang kali menyampaikan. Ketika kita membaca Alkitab, kita harus paham perbedaan antara kata Allah dengan Tuhan. Yang bisa disebut sebagai Tuhan atau Tuhan di Alkitab itu ada banyak. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus. Nah, di ayat ini dikatakan Yesus adalah Tuhan, adalah Lord, maksudnya adalah bos, pemimpin, adalah junjungan. Ya, jadi para rasul abad pertama memberitakan yang tadinya orang-orang banyak tidak percaya bahwa Yesus itu betul-betul Mesias, betul-betul Nabi, betul-betul orang yang harus ditaati. Nah, setelah diberitakan, dikabarkan, orang mulai percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, jadi harus diikuti. Tuhan itu artinya, atau Tuhan artinya orang yang harus ditaati atau junjungan. Ya. Bukan adalah Allah ya. Apalagi diberitakan Yesus adalah Allah yang jadi manusia, sama sekali itu bukan. Ya, ayat berikutnya kita ke Kisah Para Rasul 13. Ayatnya yang ke-23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, ya. Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus betul-betul Mesias atau juru selamat. Siapa yang membuat Yesus jadi Mesias atau juru selamat? Allah. Ingat Kisah 2 ayat 36. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan ya, Tuhan, Tuhan, Lord, Gusti, itu sama maknanya. Baik sahabat-sahabatku. Jadi dari beberapa banyak ayat tadi ya, sudah saya sampaikan di Kisah Para Rasul itu, Kisah Para Apostol. Nah, maka dengan demikian siapa saja yang menyebut dirinya sebagai gereja-gereja yang apostolik atau gereja-gereja yang sesuai ajaran rasuli, maka harus dan wajib memberitakan Yesus yang sama persis dengan Yesus yang dikabarkan oleh para rasul ini.
yaitu Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah Kristus, Yesus yang adalah orang yang diurapi oleh Allah, Yesus yang adalah hamba Allah, Yesus yang adalah nabi. Itulah Yesus yang Alkitabiah. Yesus yang Alkitabiah bukanlah seperti yang dikabarkan oleh Romo Ndeso dan kawan-kawannya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Itu dongeng, ya. Itu bukan ajaran para rasul. Jadi artinya sahabat-sahabat, siapa saja organisasi gereja bisa mengklaim dirinya sebagai apostolik, sebagai ajarannya sesuai dengan ajaran para rasul. Tapi itu tidak sama sekali menjamin. Klaim atau jargon yang digembar-gemborkan, bukan jaminan. Sebagai sebuah analogi, kita ingat kawan-kawanku, beberapa tahun yang lalu ada sebuah partai politik yang cukup besar dengan jargonnya yang keren. Katakan tidak kepada korupsi. Kepala elit partai pentolannya mengatakan, katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Semua ngomong gitu ya. Tapi belakangan akhirnya kita ketahui justru pentolan-pentolan partai tersebut, mulai dari bendaharanya, ketua umumnya, terus ada yang jualan apel Malang sama apel Washington ya. Ya, jadi ternyata koruptor semua. Jajaran pengurus-pengurus partainya ternyata koruptor semua. Meskipun mereka gembar-gembornya katakan tidak pada korupsi. Jadi artinya apa yang dijargonkan atau disemboyankan belum tentu kebenaran. Belum tentu mewakili sebenar-benarnya. Hanya jargon saja. Begitupun gereja-gereja atau organisasi yang menyebut dirinya sebagai gereja yang apostolik, gereja yang ajarannya sesuai para rasul. Tidak jaminan. Maka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 kita diingatkan. Jangan percaya setiap roh, tapi ujilah. Ya. Jadi ujilah sahabat-sahabat. Demikian juga jika ada channel-channel YouTube yang menyebut diri, misalkan ya, di beberapa video yang lalu saya sudah membahas kebohongan-kebohongan seorang pendeta, doktor, rektor ya. Salah satu rektor dari STT katanya, namanya Deki Gadas. Ya. Terbukti dia menyebarkan kebohongan dan penipuan-penipuan publik. Ya. Nah, tapi dia punya channel YouTube namanya Verbum Veritatis. Verbum Veritatis itu artinya adalah, itu bahasa Latin, artinya adalah sabda kebenaran. Verbum Veritatis. Namanya aja firman kebenaran atau sabda kebenaran. Tapi isi dari konten-kontennya ternyata sama sekali tidak mencerminkan namanya. Meskipun namanya Verbum Veritatis atau sabda kebenaran. Tapi ternyata dia menebarkan kebohongan-kebohongan melalui channel YouTube-nya. Itu sudah saya bahas di beberapa video-video yang terdahulu ya. Kebohongan Verbum Veritatis, dusta-dusta Deki Gadas gitu ya. Namanya dia Deki Gadas, si rektor tukang kibul itu ya. Jadi kalau ajaran yang disampaikan oleh Romo Ndeso yang kita cuplik videonya tadi mengatakan bahwa Yesus itu Allah yang jadi manusia. Si pemilik channel Verbum Veritatis juga mengatakan hal yang serupa. Malah dia lebih nekat mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah anak. Jadi Allah itu ada 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yesus itu Allah anak. Ya. Ajarannya ngawur sekali itu ya. Itu jelas-jelas ajaran yang sangat tidak alkitabiah. Jadi kembali tadi sahabat-sahabatku. Siapapun organisasi gereja menyebut dirinya apostolik, kita harus menguji. Mau yang ngomong tuh pastor, romo, profesor, kita harus menguji. Sebagaimana ada terus, ujilah setiap roh. Jangan asal percaya ya. Nah baik sahabat-sahabatku, kiranya itu yang dari 3 video ini sudah saya sampaikan ya. Jadi kesimpulannya jelas. Menurut ajaran para rasul, ajaran Yesus dan ajaran Alkitab, Yesus adalah Mesias. Anak Allah. Bukan Allah yang jadi manusia. Dengan demikian, jika ajaran mengatakan Allah jadi manusia, ini adalah dongeng. Baik, sekian sahabat-sahabat. Sampai jumpa di video-video yang lain. Shalom.